Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a ahlal qurubati min hawdil bashariyah ila a'la dirwatil istifa'iyyah wa khassahum min baini ibadihi bil fuyudatil qudsiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah fa innal jannata u'iddat liman dama qalbuhu bi dzikrillah. Qala Allah Ta'ala fi ba'di ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryanaya, wabil khusus Syekhina wa Mursyidina Sultanil Awliya'i fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghawsah Al-Maslul Al-Qadiri Al-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarram Al-Muhtaram Pengarsa Guru Simkuring Wakil Talqin Pengarsa Abaos yang mulia Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Torfi. Al-Mukarram Al-Muhtaram Guru Simkuring, guru saya sekaligus sahibul majlis bersama Bapak Kiai Haji Burhanuddin, beliau sekaligus juga Ketua MUI Cikarang Timur. Ada banyak kesamaan antara kita, Pak Yai. Saya juga pengurus MUI meskipun bukan ketuanya, hanya sekretaris Komisi Dakwah di Kota Bandung. Para kesepuhan semuanya, juga hadir Ketua Madrasah Kabupaten Bekasi, luar biasa, sangat menginspirasi saya. Saya akan menciplak apa yang dilakukan oleh MTKN Madrasah Plus Raudhah Bekasi untuk melakukan pendataan sekaligus sebagai tandanya ada sertifikatnya. Alhamdulillah. Memang problem kita itu problem administrasi, Bapak Ibu. Kenapa sekarang minyak mahal? Karena problem administrasi. Susah orang mau bagi kok ada siapa, karena by name by address itu tidak jelas, bukan tidak jelas, kurang rapi. Administrasi juga. Ada bantuan dari pemerintah yang bawa Alphard masih ngantri ikut bantuan. Betul kan? Bukan di negara kita, di negara Astina. Itu problem administrasi. Nah, Bekasi sudah memberikan contoh kepada kami. Insya Allah kita juga akan, mohon izin ya Pak Ketua, saya akan meneruskan kebaikan ini di Bandung. Mudah-mudahan seluruh dunia teradministrasi dengan baik. Kalau sekarang ditanya murid-murid Pengarsa Abaos itu ada berapa? Susah kita menjawabnya. Hanya bisa mengklaim saja. Wah, ratusan juta. Ratusan juta berapa pastinya? Tidak tahu kita. Kenapa? Karena tidak ada datanya. Problem administrasi. Kalau di Al-Fatih 12 ini sudah ada datanya bahwa jemaah di Al-Fatih yang konsisten, misalkan jemaah tetapnya berapa? Itu misalkan di sini ada 300 orang.
namanya siapa, dari bapak fulan, ibu fulana, semuanya tinggal di mana, pekerjaannya apa, anaknya ada berapa, yang sudah talqin di keluarganya siapa saja, yang belum siapa saja. Wah, dakwah kita itu terukur semuanya. Begitu. Jadi setiap madrasah yang kita miliki harus teradministrasi dengan baik. Begitu. Ya sedikit-sedikit lah. Begitu. Ini sepertinya ngantuk ya. Saya nggak akan lama lah. Pokoknya kata apa kalau marahin malam sampai jam 10. Tapi tinggal berapa menit lagi. Coba sekarang supaya tidak ngantuk, pegang pundak teman yang di depannya, dipegang pundaknya. Ayo pundak yang di depan dipegang. Ayo. Bangga, ayo. Bangga, ayo. Mudah-mudahan jadi ibadah. Ayo. Dipegang pundak yang di depannya. Nyambung semuanya, nyambung. Geser Pak. Kita maksud apa supaya geser supaya bisa dia. Masa harus kayak di BCL saya turun nunjuk-nunjuk. Ayo dipegang pundaknya. Dipegang. Tuh kan kelihatan banyak yang kosong. Ayo. Nyambung. Ini nggak akan ikutan. Nah, ini tertahan di barisnya kalau nggak ikutan. Maka silakan. Ayo di pijit-pijit, tanya kira-kira segini cukup nggak? Ibu-ibu nggak ikut, kayaknya ibu harus dipindahkan di sini duduknya nih. Baik, cukup? Kalau saya kasih komando hujan rintik-rintik begini, pakai jari kita, ayo. Hujan rintik-rintik, hujan badai, pukul-pukul pakai. Ayo ikutan semua. Menyesal kalau sudah pulang nggak nyakal tuh miluan tadi. Yo, hujan rintik-rintik, hujan badai. Tadi lamun ayam masalah tong di dendam dulu. Baik, sudah. Terima kasih. Nah ya, rambut dia bagi bisa benar. Perhatikan, saya tidak akan lama ya. Kalau ini cermin misalkan ya. Kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam salah satu hikmah dari kitab Al-Hikam. Ya. Am kaifa, ayo sama-sama. Am kaifa yasruku al-qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi mira'atihi. Silakan diulang. Yang bisa hadiah. Ayo ulangi sekali lagi. Am kaifa yasruku al-qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi mira'atihi. Ayo mira'atihi. Baik, apa-apa ya Bapak Ibu semua. Pertanyaan yang satir dari siapa? Dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh kita, tapi perlu diresapi, direnungkan oleh kita. Am kaifa, dan bagaimana yasruku akan mencorong itu apa? Akan bersinar, berpendar cahaya kolbunya ya. Am kaifa yasruku al-qalbu, bagaimana kolbu kita, hati kita akan bercahaya. Suwarul akwani, sementara gambar-gambar alam semesta muntabi'atun, menempel fi mira'atihi, di permukaan cermin hati kita. Jadi kalau ini cermin, kedengaran nggak? Kedengaran. Tidak ada streaming kan? Tidak. Kalau ini cermin, kalau ini enteng, ini cermin hati kita.
Setiap hari Allah membagikan cahaya hidayah, cahaya ilham kepada kita semua, cahaya ilmu kepada semua manusia tanpa terkecuali. Mau yang beriman, mau yang tidak beriman, Allah bagikan tiap hari. Plak. Kalau lampu tembak gini ya, misalkan apa lampu yang kalau ada ya, lampu tembak ditembakkan oleh Allah, diarahkan kepada semua hamba-hambanya, ya. Tanpa terkecuali, termasuk kita, ikhwan taqiyan Pondok Pesantren Suryaraya Sinarasa. Yang akan menangkap cahaya dari Allah itu tergantung kesiapan hatinya masing-masing. Nah, kata Ibnu Athaillah, bagaimana cermin hati bisa memantulkan cahaya Allah? Dari hati kita memancarkan cahaya Allah, memancar kemana? Memancar ke tangan kita sehingga tangannya tidak cecermet. Tahu cecermet? Kalau ada mangga yang sudah agak mulai besar di depan Madrasah Al-Fatih 12, dicirian. Kalau mau gede, kata Mbah Obed, di kantor saya, gak ikut nanam, gak ikut nyiram, ada mangga berbuah di tulisan Haji Yayat, Ibu Tik-Tik, kapan nanamnya? Nah, kita balik. Jadi semua dapat cahaya itu ditumpah ruahkan oleh Allah kepada semua hambanya. Yang akan bisa menangkap cahaya itu tergantung kolbunya masing-masing. Nah, kata Ibnu Athaillah, bagaimana hati bisa mencorong, bisa memancarkan cahaya, memantulkan cahaya Allah, kalau suwarul akwani, gambar alam semesta. Nih, lihat. Ini permukaan cermin, ya. Ini permukaan cermin. Jadi kalau misalkan cermin hati kita sebesar ini, di seluruh bagian cermin ini banyak gambar-gambar nempel di hati kita. Di sudut sini gambar apa? Stiker Juhuda. Di sini stiker apa? Balter. Di sini stiker apa? Di sini stiker apa? Pokoknya seluruhnya selain Allah nempel di hati kita. Jadi ketika Allah memancarkan cahaya, membagikan cahaya hidayah, cahaya ilmu, cahaya ilham, hatinya tidak bisa memantulkan karena penuh cerminnya sudah tidak bisa memantulkan cahaya lagi. Kartos tuh. Kartos. Paham nggak? Paham. Jadi badan kita itu gelap Bapak Ibu, mata kita gelap, tangan kita gelap, kaki kita gelap. Yang bisa menyinari tangan, kaki, mata, rambut dan lain sebagainya dari hati kita. Ibarat misalkan saya punya cermin, itu cahaya matahari, itu adalah gua yang gelap. Kalau saya ingin menerangi bagian gua yang gelap itu, tinggal pantulkan dari cahaya matahari ke dalam begitu. Seperti kita lagi kecil ya, bawa cermin yang kecil, ada cewek yang gelis-gelis sampai saya biasanya dulu cermin disimpan di sepatu, digituin ke roknya. Oh, kamu warna merah ya. Akurnya. Lagi kecil Pak ya. Ya Allah, ya Karim. Kita doakan Al-Fatih mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Saya bahagia ketika mendengar Al-Fatih 12. Kata anak saya yang kedua itu, bukan yang kecil, bukan yang bungsu ya, yang kedua. Karena mungkin juga ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Jadi namanya adalah Rafiqi Nur Muhammad Al-Fatih. Namanya dari Tuan Sabawas ada Al-Fatih. Jadi Al-Fatih dulu saya ingin anak saya itu jadi seperti Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya pasukan yang akan apa? Yang akan menaklukkan Konstantinopel, begitu. Jadi, dengan kudrat Allah, dengan berkah karomah Guru Agung Pondok Sabawas, saya sudah ke Turki sebanyak 2 kali dan sudah masuk top KP 4 kali karena 2 kali perjalanan. Kemudian kemana ke macam-macam lah. Mudah-mudahan nanti kita dari Al-Fatih bareng-bareng umroh mampir dulu ke Turki. Amin. Amin wehalalah. Nabung. Udah punya tabungannya? Nggak apa-apa. Umroh dan haji itu rumusnya Allah memanggil Allah memampukan yang dipanggil, bukan memanggil yang mampu. Karena dipanggilnya sudah oleh Nabi Ibrahim dulu. Wa adzin bin nasi bil haji dan seterusnya. Ya, udah dipanggil oleh Nabi Ibrahim dulu. Jadi jangan bilang begini kalau yang mau haji, ibu panggil saya nanti di sana. Lalu ketika ke Jabal Rahmah itu, ojo. Cara manggilnya apa? Daftar.
Itu nabung. Nabungnya nggak usah sebesar ONH, tapi niatkan dengan tabungan itu, ya Allah saya ingin haji, ingin umroh. Coba aja silakan. Dan syarat utama adalah punya paspor. Ibu punya uang banyak, nggak punya paspor nggak bisa umroh. Guru saya di pesantren, Kang Ucup terus gaduh paspor, Kang Ono Pak, sok gerang ada mal paspor, cina umroh cina. Saya nggak percaya sama sekali. Tapi demi menjadi murid yang baik, saya nurut aja, bikin paspor. Tahun 2012 itu bikin paspor. 2013 umroh pertama dibayarkan sama wali kota Bandung. Alhamdulillah. Jadi kunnya Allah itu melihat kesungguhan kita. Jadi bismillah ya Allah, saya punya uang saya punya uang yang biru 50.000 dapat hasil jawab dari Pak Uli Syuhur, dari Ahmad Mustafa Karfi. Saya niatkan ini saya tabungkan Bu Karni untuk tabungan biar saya berangkat haji dan umroh. Allah melihat, malaikat melihat si pulang manakib besoknya langsung mau nabung, tapi tidak bisa karena besok hari Minggu. Seninnya datang lagi kemana? Ke bank. Dia buka rekening, dia sudah niat dalam hatinya ingin umroh, ingin hajian. Carikan olehmu wahai Jibril, siapa yang akan memfasilitasi dia berangkat haji dan umroh? Ternyata ada bos Jabesman. Mana memberikan hadiah bisa umroh. Kan gampang begitu ya. Ikut gerak jalan, ada hadiah umroh, keluar ternyata nama kita. Seperti itu. Oke baik, sudah. Jadi kawan menitnya. Maksud saya, stiker-stiker itu kan kita suka pasang stiker ya. Di mobil kita pasang stiker apa? PKJ, pecinta kesucian jiwa, betul kan? Nah stiker itu menutupi cermin hati kita. Apa yang menutupi cermin hati kita? Suka dipuji orang lain. Saya datang padahal ketua madrasah tidak ada yang nanya, penuh gak mana kiban lagi. Saya ini ajengan, tidak pernah ada yang memberikan fasilitas yang istimewa dibandingkan dengan yang lain. Kok saya masih ngantri makan dengan yang lain, dengan jemaah biasa. Terus nah itu menutupi apa? Noktah-noktah menutupi hati kita. Ketika hati kita gelap dengan seperti itu semua, maka cahaya dari Allah tidak akan bisa dipantulkan oleh hati kita. Hartas teh atas ya. Begitu. Maksudnya jangan ke atas. Pinter sih. Mau lihat gitu lah ya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin terlalu tadi kata baik pakai topik kepada kita semua. Kalau kita ingin selalu terbimbing, jadi bimbingan Abah juga begitu. Jadi karomah pengasapan itu dibagikan untuk semua murid-muridnya. Hanya tergantung pada kesiapan ruhani kita masing-masing untuk menangkap karomah itu, dan itu bermanfaat bagi kita semua. Punten, kita semua sudah talqin, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan mendapatkan syafaat kecuali orang yang sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah itu melalui perjanjian kita kepada Syekh Mursi. Sama dengan apa? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Perjanjian dengan Muhammad itu hakikatnya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mengambil hak talqin zikir, tapi mohon maaf, beribu maaf, yang sudah talqin zikir juga akan diuji dengan apa? Dengan konsistensi kesetiaan amaliyah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika Abah tebarkan apa? Karomahnya buat anak, buat murid-murid semuanya, yang ini lagi disebarkan kemana? Ke Cikarang Utara. Hanya seorang murid pengersa Abah yang bangun di keheningan malam, ketika orang lain terbuai dalam mimpinya, ketika orang lain sedang berlayar di Pulau Kapuk, ketika orang lain sedang menganyam bulu mata, tapi seorang murid pengersa Abah Obed sedang bermunajat. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh iya murid teh. Ku Abah ditumpahkan. Dohirnya masih memegang ini, tapi di hadapan Allah diangkat sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Abah Obed jangan pulang dari sini langsung salaman ke wali. Itu
itu teh ada di negara Astina. Jadi memanggil sesama jemaah teh wali. Hei, wali Cikarang Utara. Hei, wali Cikarang Timur. Nggak usah begitu-begituan. Saya pernah apa namanya? Wali kelas, wali murid semuanya ya. Nah, setiap orang yang sudah mendapatkan talqin itu sudah dibukakan pintu kewaliannya semuanya. Idza aradallahu ayyuwalliya 'abdan fatahalahu bab dzikri. Kalau Allah menghendaki seseorang untuk menjadi kekasihnya, maka dibukakan pintu zikirnya. Pintu zikir itu talqin. Jadi semua yang sudah mendapatkan hak talqin zikir sudah dibukakan gerbang kewaliannya. Alhamdulillah. Jangan amin, alhamdulillah. Tinggal konsistensinya. Apa cirinya? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ciri wali itu yang pertama, la khaufun alaihim, tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Wa la hum yahzanun, dan tidak pernah bersedih. Itu ciri wali. Kalau masih kenesian harga minyak naik, Wali murid dong. kalau masih takut sama istrinya, kalau masih sedih gara-gara pulang manakiban sendalnya ketukar, jangan takut, jangan sedih, ciri wali. Apalagi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syaratnya dia harus beriman. Yang kedua bertakwa. Bertakwa kata pengesabah memiliki takwa. Memiliki takwa artinya punya alat takwa, punya kalimat takwa yang sudah dihujamkan, dimasukkan, dicor di dalam hatinya. Fa'alzamahum kalimat taqwa. Allah mengiltizamkan, menancapkan, memasukkan, apalagi ya, ngadedekkeun kana manahna naon kalimat taqwa. Gitu. Masya Allah. Maka silakan, tergantung kita mau jadi murid yang siap atau tidak. Kata Abah, apa Baitul Asrar, ayo sama-sama selesaikan. Bukan besarnya, bukan jumlah nominalnya, tapi kesikapan kita ketika ada komando dari guru, itu yang akan dinilainya. Begitu. Ya. Kemarin sebelum nisfu Sa'ban, saum seizin pasangannya, istrinya, Bapak silakan saum besok. Mama silakan saum. Alhamdulillah Mama mengakan saum. Kenapa? Sedang haid. Jadi begitu. Langsung sigap. Bahasanya kalau tanbih itu jadi insan munabbih. Insan munabbah makanya bukan munabbih. Jadi pribadi yang siap sedia. Kalau hajat itu apa yang labbaik, kalau itu namanya apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diucapkan oleh kita terus di sepanjang perjalanan haji dan umrah. Ya, pada waktu-waktu yang ditentukan, yang dibolehkan. Nah, bukan bacaan itunya, tapi kita menjadi pribadi yang mulabbik. Apa mulabbik itu? Siap sedia. Nah, kita mungkin tidak labbaik Allah di sini, tapi ketika adzan berkumandang, bukan saja kita menjawab adzan ketika berkumandang, tapi kita sudah duduk di atas sajadah, ikut dengan guru kita. 15 menit kita sudah punya wudu, sudah menunggu datangnya adzan sholat. Kata Abang, iya, ini nu serius. Ilmu nama teu sabaraha, masantrena teu luhur-luhur, sakola teu tamat, tapi kesungguhannya itu yang dinilai oleh guru kita. Ini adalah makjuratan di hadapan guru kita semua. Ini tanda kalau kita ditanya nanti di hadapan Allah, hei Bang Robert, kata malaikat, dulu kau masuk ke TKN, sudah pernah apa kau di TKN? Aku hadir wahai malaikat di manakiban di Al-Fatih 12 pada malam tanggal 27 Maret tahun 2023 malam Ahad. Setelah itu, ya manakiban lagi. Apakah kau rajin manakiban? Saya hanya bisa manakiban. Di manakiban kau tidak ngantuk? Ya kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang enggak. Tapi kau tetap hadir di manakiban? Tetap hadir wahai malaikat. Saksikan oleh engkau, silakan pilih kapling terbesar di surga yang kau inginkan. Alhamdulillah. Itu ma'diratan. Punya alasan. Ketua madrasah ditanya dulu. Ditanya nanti oleh Allah.
Di perhisaban, wahai ketua madrasah Bekasi, sudah pernah apa yang kau lakukan? Aku sudah berikan sertifikat tanda administrasi, ya Allah. Itu semua ya Allah. Sempat semua di Bekasi semuanya? Tidak sempat ya Allah. Yang sempat berapa? Hanya 30 ya Allah. Lu kenapa 30? Yang 31, saya sudah pulang menghadapmu, wahai Allah. Oh, silakan. Pilih 30 kapling karena baru 30 yang kau sertifikat. Sekarang hari ya teteh. Kan Rasul ditanya, kenapa Rasulullah masih terus mengingatkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak menerima hidayah Allah, tapi masih tetap didakwahi. Supaya apa? Supaya aku punya ma'adziratan, alasan di hadapan Allah bahwa aku pernah melakukan sesuatu. Keluarga kita yang belum talqin, ajak. Ayo orang manakiban, ayo talqin. Manakiban talqin gitu wae lah. Hal rea bila teuing salatna. Jadi kalau Pak Yai, kalau pada Isya, saya tidak pernah lebih dari 500 zikir itu. Kadang-kadang cuma 165 kali 2. Kenapa? Karena ada kegiatan manakiban berikutnya. Begitu. Kecuali kalau kita amalia khusus, nah itu banyakin semuanya gitu ya. Jadi dipertimbangkan waktu juga. Jadi jangan karena keasikan. Kalau keasikan enak terus, enak malah keren. Jadi nafsu bukan enak. Kalau begitu mah kita dipakai nafsu kalau begitu. Ya. Jadi dipertimbangkan. Oh kita mau manakiban nih. Belum manakiban kan makan dulu. Yang lama tuh kan makan dulu. Orang lagi makan, ayo mulai manakiban. Karena kayak orang lahuap mas makan dan mas itu. Kan begitu. Harus dipertimbangkan ke waktu semuanya. Nah, saya belajar dari para sahabat. Jadi jangan lama kalau Isya mau diteruskan dengan manakiban. Di Muhammad Auli saya beberapa kali ikut dengan para sahabat. Abah jadi imam. Jadi sebentar zikirnya. Paling 2 kali hitungan tasbih 165 tidak sayyiduna. Kenapa? Karena ada manakiban setelah itu. Gitu. Do you see what I mean? Yes. Understand. Jadi tidak mungkin kita bisa memantulkan cahaya dari Allah kalau hatinya ngabeleg-beg tahu. Gelap. Ibu-ibu akan lamun sok ngaca dari dalilahnya. Lama kan ibu-ibu mah? Kalau cerminnya tidak bersih, cerminnya kotor, maka secantik apapun wajah ibu-ibu akan jelek karena cerminnya kotor. Betul nggak? Betul. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil gambaran bayangan kita di dalam cermin yang baik, maka bersihkan hati. Bersihkan cermin ini. Harus rutin dibersihkannya. Dengan apa dibersihkannya? La ilaha illallah. Jadi ketika zikir itu kita sedang membersihkan cermin hati kita semua. Agar apa? Agar cahaya yang dipendarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar karomah yang dibagikan oleh guru kita semua dapat kita tangkap dan kita pantulkan kepada sesuatu yang kita inginkan. Menjerit terus kepada para sahabat, Abah, tulungan abdi, tulungan abdi, tulungan abdi. Tapi setiap Abah membagikan karomahnya kita tidak dalam keadaan siap. Atuh ngecek begitu. Ada orang yang mohon maaf ya, ada orang yang langsung serah bongkokan. Apa serah bongkokan itu, Pak? Ya pasrah kepada Abah. Jadi dia tuh kalau apa-apa, Abah, abi bade tua, Abah abi bade Abah abi bade kajamban, Abah abi bade dambel, Abah abi bade angkat, Abah abi bade kulem, Abah bade. Itu ketika manakib di Kubah Emas, di mana Kubah Emas? Depok. Di Depok. Di Depok. Ya. Saya dapat cerita dari orang itu, orang Depok sendiri cerita. Abdi makan zikir tara tamat 135. Salat sunat abdi mah tacan kiat siga batu belum kuat seperti yang lain tapi ya gitu saya mah mendawamkan kalau apa-apa mulai Abah manggil nama Abah etama dibuktikan oleh pengarsa Abah ketika manakib Didian Al-Mahri di Masjid Kubah Emas Depok. Abah menyatakan begini, ada ikhwan untuk apa saja dia selalu menyebut nama Abah, tapi dia belum pernah bertemu dengan Abah. Saya lihat si orang itu ngaguk-guk, tahu ngaguk-guk? Nangis terseduh-seduh di ujung masjid. Saya dekati karena saya kenal, Abang kenapa? Abang bilang ke saya itu. Terus kenapa, Pak? Saya harus gimana? Saya mau ke Sinarasa, tapi harus pakai apa? Saya tidak punya uang, kendaraan tidak ada. Tapi saya ingin hanya bisa menyebut nama Abah saja. Karena saya tidak mampu untuk berangkat ke sana. Itu bukti bahwa guru itu punya radar yang sangat kuat. Tadi kata guru kita,
Andai muridku di maghrib, aku di masyrik, kalau terbuka auratnya aku akan tutup aurat muridku itu. Apa? Asal koneksi kesiapan rohani kita nyambung kepada guru kita semua. Masya Allah. Imam bab keyakinan, yakin ke guru, itu kunci kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para sahabat, hese kena yakin ke guru dibandingkan yakin ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena guru kan manusia biasa seperti kita, betul nggak? Makan seperti biasa. Dan hati-hati Bapak Ibu semua, kalau kita tidak menjaga adab yang baik kepada guru kita, itu bisa hilang rasa kita kepada guru. Mohon maaf ya, misalkan ada orang yang sering kesini rasa, sudah tahu bagaimana ingin dekat dengan Abah, ingin subah dengan Abah, sehingga muncul dalam perasaannya kalau mau subah ke rumah sama saya udah kenal sama Mang Ahek, bisa jalan belakang. Ya, hati-hati. Kalau sering dengan bertemu dengan Abah, tidak menjaga adab, akan hilang rasa bahwa kita muridnya, merasa Abah adalah guru murid kita semua. Menganggap seperti guru biasa saja, menganggap seperti orang biasa saja, nggak dapat apa-apa. Nah, itulah kenapa kita harus jaga adab. Di salah satu, mohon maaf. Aduh, lupa lagi kita Bapak ya, pohon deh. Kita bukan malah. Dalam kitab Jala'ul Khatir, ya, siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan, kalau kau bertemu dengan syekhmu, tanggalkan semua atribut yang menempel pada dirimu. Kita kiai, ya, kita profesor, kita doktor, ketika menghadap pengarsa Abah, simpan dulu di gerbang kejembaran Rahmaniyah. Jangan bawa kepada pengarsa Abah. Bawa gelas kosong masuk ke Abah. Dengarkan semuanya. Jangan karena kita merasa dekat, merasa kenal, ada orang dalam, lalu kita pongah, lalu tinggi hati, ya, merasa kita lebih dari yang lain, sok kenal dengan Abah gitu tadi enak jemaah 2 bus. Abah abi mana di majelis tiap bunyi mana kibah. Abah abi selalu tawasul ke Abah. Kata Abah saya bagus. Abah kan bagus sama bagus aja begitu ya. Abah ada yang menjelekan Abah, bagus. Abah ini bagus aja semuanya begitu. Nah, hati-hati, jangan tanggalkan semuanya. Karena yang membuat nempel atribut kita di hadapan guru kita, itulah yang menjadi hijab antara kita dengan, itu yang menjadi marjah antara kita dengan guru kita semua. Masya Allah. Hati-hati. Jangan karena kita merasa sudah talqin, lalu kita merasa bebas. Kenapa? Karena kita sudah transaksi dengan Allah, sudah dibeli nafsu kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. At-Taubah 111. Lalu kita merasa pongah. Kamu mah bro, sholatnya baru sholat dohir. Saya nih yang TKN dengan sholat batin. Kamu sholatnya baru sholat cangkang. Saya mengesjeng hakikat mak menang. Tinggali akal. Justru kalau kita sudah talqin, sudah mengamalkan thariqah, harus merasa lebih jelek dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena tahu bahwa sholat itu bukan hanya sholat dohir, sholat batin gusti. Saya sholat dohirnya belum sempurna, sholat batinnya belum sempurna. Harus semakin merasa lebih jelek dibandingkan dengan yang lain. Angkang senior, zaman Abah Anam geus ka Suryalaya. Salam. Sudah. Kenapa? Karena cermin hatinya penuh dengan akwan, dengan mukawwanat, penuh dengan apa mukawwanat itu? Selain Allah itu mukawwanat. Oh, cenah cek Kang Ucup pas ngaji di Al-Fatih, kudu kosongkeun hati tina naon. Keur salat teh ngobrolkeun kosongkeun hati. Allahu Akbar. Tah lamun salat teh ulah ingat naon. Ingat Allah kayak bungkul. Mun aya naon kaluarkeun tina hati. Lamun aya keneh sesuatu dina hati, berarti teh can husu. Tah lamun geus kitu, sok coba terus pantengkeun hatena. Eta disebut husu. Husu teh lain ceuri, husu teh lain hafalan ti bacaan salat. Husu teh ingat ka Allah. Atuh keur salat ngomongkeun husu, atuh husu-husu teh. Jadi keur salat diskusi husu jeung diri sareng. Hati-hati, setan itu yajri majra dami. Setan itu berjalan dalam tubuh kita mengikuti perjalanan aliran darah kita semua. Itulah kenapa kita harus nyantol, harus nyambung kepada guru kita, disambungkan dengan guru-guru yang lain melalui guru kita yang hidup. Kenapa? Ya itu karena godaan setan itu lembut sekali, Pak. Masya Allah, lembut. Kalau kita tidak tidak waspada,
Banyak yang terjengkang dengan itu semua. Insyaallah tabaraka. Kamu sabar ya? 9. 8. Lanjut. Nah, aja jam tadi disebut. Kita harus bersepakat sampai jam berapa nih? 11. Sekarang ini yang tadi ya. Jadi kalau di sini ada nempel-nempel gambar-gambar alam semesta, gambar-gambar dunia selain Allah, hese orang nampi hidayah ke Allah, hese orang nampi karomah ke guru orang sadaya. Mau bersihan terus, dielap terus. Ada hati-hati, tidak ngelap, membersihkan hati juga bisa masuk ke dalam hati jadi kotor lagi. Saya mah zikir teh yang bersihkan hati. Lalu merasa saya sudah membersihkan hati dengan zikir saya, masuk ke hati kotor lagi. Betul kan? Yang kedua, kita ingin berlari kepada Allah. Kita ingin terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, am kaifa? Ayo sama-sama. Am kaifa Yarhamu yarham ilallahi wa huwa mukabbalun mukabbal bi syahawatihi. Ayo silakan. Sama-sama, ayo. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimana kata Ibnu Athaillah bisa berjalan menuju Allah? Wa huwa mukabbalun, sementara orang itu, murid itu masih terikat, terkerangkeng, terrantai bisyahawati, dengan syahwat-syahwatnya, dengan keinginan-keinginannya. Nah, yang kita sudah belajar thariqah, kita sudah mengambil hak talqin zikir kita semua, hayu keinginan kita sesuaikan dengan keinginan guru kita semua. Nah, ini kan malam apa? Malam apa sekarang? Malam Ahad. Besok malam Minggu. Besok malam Senin. Dawuh pengarsa Abah, kalau tidak bisa melek tiap malam latihan. Caranya apa? Malam Senin dan hari Seninnya coba tidak tidur. Abik kan tos nyobian. Malam Senin teh masih melek ya. Senena. Yang nggak boleh itu tidur, bukan ketiduran. Serius nih. Yang tidak boleh itu tidur. Kalau tidur itu berarti niat tidur, betul nggak? Makanya kalau kita amaliyah malam, pulang manakib itu kan nih, ya jangan langsung tidur, langsung amaliyah. Bapak Ibu, kunci sehat pengersa Abaos itu pulang manakib itu langsung amaliyah, tidak nunggu tidur dulu. Kok tahajud tidak tidur dulu? Bagaimana? Dulu pengersa Abaos merasa mempertanyakan dalam hati beliau kepada pengersa Abah Anom, Abah, apaan tahajud mah kedah kulem heula? Langsung sebelum diucapkan oleh lisan mulia pengersa Abaos, dijawab oleh pengersa Abah Anom, urang masarek wae. Jadi pulang manakiban itu amaliyah langsung. Coba. Kalau pulang amaliyah zikir dulu. Bagusnya jumlah durasi zikir itu selama kita bertugas. Ini para petugas terutama ya. Tadi baca tasbih berapa menit, nah zikirnya segitu. Tapi bang liatin bisa liatin zikir lagi. Zikir lah. Nah, zikir dulu. Sehat Pak, segar. Jadi kalau masih subuh-subuh, Haji, kurang amaliyahnya. Zikir langsung. Jadi amaliyah dari mulai apa? Mulai sholat tahiyatul masjid, syukur wudu, kemudian terus sampai sholat apa? Sholat witir 3 rakaat. Diakhiri dengan apa? Dengan kunut. Laksanakan sebelum kita tidur. Lalu misalkan kita tidur tidak bangun lagi, amaliyah sudah dilakukan oleh kita semua. Begitu. Sehat semua. Ini wajah-wajahnya wajah selalu amaliyah pulang lagi. Alhamdulillah. Nuseri berarti sedang. Jadi bagaimana kita bisa berjalan menuju Allah, rihlah menuju Allah, ya? Suluk sampai kepada Allah kalau kita masih terikat dengan keinginan-keinginan kita. Apa? Masuk thariqah supaya loba ngondang, meh loba duit. Masuk thariqah supaya tidak harus masak karena hadir ke tempat manakiban makan gratis. Itu syahwat-syahwat kita yang mengganggu.
Loh, kalau misalkan kita datang manakiban berarti apakah kita tidak boleh makan? Saya emang gak mau makan biar saya tidak terganggu oleh syahwat. Bukan begitu. Eta masih gak orang rek Jumatan di tengah jalan mengisung kata guru saya di pesantren itu. Ibarat kita mau berangkat Jumatan, ketika perjalanan Jumatan di pinggir jalan kita menemukan cendawan, menemukan jamur. Apakah tujuan kita nyari jamur? Bukan, kita tujuannya Jumatan. Tapi di jalan menemukan jamur, ya ambil saja oleh kita. Seperti petani mencangkul, untuk apa? Untuk tujuan menanam padi supaya tanahnya menjadi gembur. Tapi ketika cok macul di sawah, ayah belut, ya canak baik ke urang. Lalu urang tujuan yang belut, galangan batur, beak urang. Kartas teh. Gak mungkin kita bisa melakukan perjalanan kepada Allah kalau syahwat-syahwat masih mengikat kita semua. Jadi uridu Allah urida. Jadi saya ingin untuk sesuatu agar saya tidak menginginkan sesuatu. Jadi abdi mah hoyong sapertos ka hoyongna guru abdi. Abah Aus pernah dawuh kepada saya tahun 2014 ketika saya pertama kali bergabung di STI, saya itu kata Abah, Cep, saya Aun ya, Pak Dr. Suhudul Anwar, kemudian Pak Suhan, Dr. Suhan atau Talqin dari Cirebon. Cep, Abah teh hawak. Tahu hawak? Serakah. Abah teh hawak. Saya dalam hati, hawak apa ya? Masa Abah rakus gitu? Abah dulu, Abah kapungkur waktu sok ke Suryalaya, waktu di Suryalaya, saudara ngadoa ke Allah. Allahumma atini ma'a'atoita saykhi wa mursyidi. Gusti pasihkeun ka abdi naon nu ku Gusti dipasihkeun ka guru abdi, ka Syekh Mursyid abdi. Wah, ini bahaya nih. Konsekuensinya bahaya. Jadi Abah Aos minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada beliau apa yang Allah berikan kepada pengarsa Abah Anom. Abah Anom, ibu yang pertama, Ibu Siti Ru'yana, itu penyakitnya sama dengan Umi Rosliani Hasnah Gaus, istri pengarsa Abah Aos yang pertama. Jadi ketika Umi saat itu sedang dirawat di rumah sakit, sedang puncak-puncaknya sakit, ya, Abah mengatakan kepada saya, Abah nih awak, karena minta kepada Allah dulu, ya Allah berikan kepada saya apa yang diberikan kepada guru saya, mursyid saya, Abah Anom. Termasuk apa? Penyakit yang diderita oleh Umi Rosliani, ya, garwa anak pengersa Abah Aos pertama, sami tanyawata seperti Ibu Siti Ru'yana, garwa pengersa Abah Anom pertama, istri Abah Anom yang pertama. Kenapa? Konsekuensi doa. Betul nggak? Di tantangan-tantangan yang diberikan kepada Abah Anom, meskipun dengan varian yang berbeda, pasti diberikan kepada pengarsa Abah Aos. Betul nggak? Abah Aos begini, dicerita begini. Abah Anom juga begitu dulu. Siapa yang menjadi benteng Abah Anom saat itu? Abah Aos. Kata Abah Aos, Abah mau turun di panggung, saya tungtung can nyebutkan Abah Anom dan Suryalaya. Kalau diundang ceramah kemanapun, saya akan turun dari panggung kalau sudah menyebutkan Abah Anom dan Suryalaya, baru turun ke panggung. Diundang, diundang, bodoh amat, kata Mas Abah. Saya makan kalau ceramah di tempat umum, ada mau nyebut tarekat orang Aisyah itu diundang deh. Lu bangga kita punya guru. Ya, memang layak dibanggakan guru kita, betul nggak? Memang pantas dibanggakan dan harus dibanggakan. Memang sosoknya sosok yang membanggakan. Nah, jadi kalau kita masih terikat dengan syahwat-syahwat, maka kita tidak akan mulus perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat tidur, paksa matanya, ajak ngobrol matanya, mata, ayo kerjasama. Malam ini kita akan amalia, gitu. Tunuh, tong belakang ngadekatan kawin, hari itu lah orang rek amalia. Kalau mau beres amalia, sok datang di kawin. Beres amalia datang di tunuh, itu tadi ya subuh sakedeng deui kewe. Terus subuh datang teh. Terus subuh balik datang deui sakedeng maneh urang rek isrok heula, salat isya. Datang deui ka di cicing maneh urang rek gawe heula. Terus beres gawe datang deui situ nu teh cicing maneh urang rek salat qabla zuhur. Jadi enggak pernah datang. Diajak ngobrol. Ngantuk itu makhluk Allah. Kalau dia makhluk Allah, bisa kita ajak kompromi supaya tidak mengganggu kita semua. So, Abah Obed tinggi besar. Ya. Komandan Cikarang Utara, geus datang ngantuk maripu. Betul nggak?
sekarang 50 kilometer. 50 apa? 50 kilogram. Ya ngantuk malah juntai. Bapak Ibu, saya ingat cerita yang disampaikan oleh Gus Salih Anwar Aijal, Ketum Juhuda itu. Jadi ceritanya ingin menjatuhkan seekor monyet yang ada di atas pohon. Lomba tah antar apa? Antar angin teh. Aya angin topan, aya angin puting beliung, aya angin apa nama angin yang saya coba kata angin topan. Teu murah. Kata puting beliung, wah, kata puting beliung begitu ya. Kata kayak puting lah. Mutar isi monyet asih peperakat tahu peperakat Kencang-kencang. peperakat udah sigah peperakat jadi pegang kerat tidak jatuh juga. Datang angin sepoi-sepoi, kata angin sepoi-sepoi, bolehkah saya mencoba menjatuhkan monyet itu? Cek topan jeung cek puting beliung teh. Aneh, aing wae nu gede tanaga teh bisa nurunkeun si itu. Mama nawian we abi tiasa. Barangkali saya bisa. Ya sampai cobaan lah ku ente. Barang ningalikeun bisa tuh maneh. Mulailah berhembus. Si monyet asing. Poho kana pegangan. Kubra. Kan Allahop. Alah siamanya bisa gitu. Cek saha teh. Cek angin topan, angin puting beliung teh. Murah tah monyet. Kita kadang-kadang jatuh itu dengan kebahagiaan, dengan keluasan, dengan kelapangan yang ada pada diri kita. Kalau lagi susah, kita meratap, menjerit dekat kepada Allah, berdoa, munajat. Tadi kata guru kita, munajat kepada Allah. Tapi kalau kita dikasih kebahagiaan, kadang lupa. Poho, bro. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sarru jaju'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Manusia diciptakan keluh kesah teh wengwong teh ya mengeluh rumah. Manakiban kang gering orang teh. Manakiban kang hujan. Manakiban kang becek. Ibu-ibu kalau ada suami seperti itu, pilih ayah misalkan gitu. Pak, manakiban poek mah ya santan. Pak, manakiban becek. Ya itu kena. Pak, manakiban hujan. Ya payung lah. Pak, manakiban sieun diantarkeun. Jadi banyak mengeluh. Cika teh Gusti anu ripuh teh abdi wukul teu mang obat ge pagi anu teu riweuh. Wa idza massahul khairu manua, tapi kalau sudah diberi keluasan, poho ka batur. Poho ka batur. Teu ingat baheula teh pernah minta tulung ka batur urang kaduluran sadaya. Aya kan di negeri Astina mah anu lamun minjem hutang mah menikot DP. Nah, Ustaz damut artos. Tilu mingguan ke ku abdi digentosan. Tilu minggu teh di WA manawi tos aya abdi peryogi bade nganggo. Pak Ustaz kira nginjem 100.000 mun ditagih wae. Orang lain yang meminjamkan kepada kita tuh boleh jadi karena prihatin atas penderitaan kita, bukan karena punya. Maka kalau kita sudah janji 1 bulan bayar, lamun teu bisa bayar, datang serah bengkokan sidah kurang ketika kita meminjam. Apunten abi teh nyakeun beung teukeun teu santiasa mayar. Tah anu ngahutangkeun cokot bedog. Kada. Ya itu kan paribasa. Eta mah heureum. Coba kalau yang menggunakan bios atukeun eta kedah teu dibayar, eta mah ridho we ka sayan abdi. Namun atuh mah begitu nabut deui. Eta mah sudah dikasih hati minta jantung. Tos. Jadi di mana tadi jadi tadinya? Tidur, makan, punten ya. Mohon maaf makan ya.
makan. Ketika manakiban gitu ya, ingat di belakang kita masih ngantri yang banyak tuh. Ngantri banyak. Maka di manakiban itu bukan makan kenyang, makan barokah. Ya, makan berkah. Kita pikirkan tuh di belakang kita masih ngantri banyak-banyak. Saudara kita, ngambillah sekedarnya saja karena niat berkahnya. Lu. Jadi kita sama-sama makan nasi, tapi yang berikan kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Orang yang sudah saboboko, itu warat waya aneh. Kenapa? Karena Allah belum berkehendak ngawar bisa terjadi. Tahu saboboko? Saboboko itu apa ya? Bakul. Satu bakul. Belum warat juga. Kenapa? Yang memberi warat itu bukan nasi, tapi siapa? Allah. Orang boleh punya spring bed sama-sama, tapi yang beri tidur hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Betul. Kenapa orang yang suka pakai cosplay di pinggir jalan bisa tidur dengan nyaman? Tapi kenapa artis-artis yang dia tidurnya di hotel berbintang, mungkin bintang 9 kantor NU. Jadi, tapi dia tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Kenapa? Mohon maaf, meskipun hotel memakai, meskipun kasurmu empuk, tapi Allah tidak memberikan tidur kepadamu. Begitu. Kosungi, tos 10:30. Mudah-mudahan orang sadaya istiqomah. Amin. Kurang doakeun guru orang sadaya dia di madrasah plus Raudhah Al-Fatih. Mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Terus menyebarkan dakwah TKN ke segala penjuru. Mari saya ikut beliau ke BCM melihat, masya Allah luar biasa. Sama guru kita juga Pak Yai Ahmad Mustafa Torofi juga sama di Al-Mu'amanah. Terus beliau, kita semua jadi majlis masing-masing. Kita mengemban tugas dakwah pada pundak kita masing-masing dengan bidang yang ada pada diri kita. Bapak bekerja di pabrik, dakwah di pabrik. Bapak bekerja sebagai ojek online, berdakwah sesama ojek online. Tidak ada batasan bahwa yang ceramah yang harus berdakwah itu adalah wakil talqin, kiai. Enggak, semuanya punya tanggung jawab dakwah. Yang paling penting tunjukkan akhlak kita di hadapan orang lain supaya melihat, ya Allah, bangga dengan orang-orang thariqah banyak, rajin sholatnya, kerjanya semangat, bager kabatur, gitu. Akhlaknya luar biasa, manis dipandang orang lain. Itu dakwah yang paling efektif. Tunjukkan akhlak kita semua. Karena inna tasawwufa kullahu lahu adab. Karena tasawuf itu seluruhnya adalah tentang akhlak, tentang adab kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi murid, jadi pangarsa Allah. Amin. Alhamdulillah. Ala hadihin wa kulli nabiyyin sholihan sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pangarsa atur nuhun abdi tos jasa silaturahim ka Al-Fatih. Pangarsa guru abang ketua madrasah Haji atur nuhun. Saya sudah bisa bersilaturahim ke sini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali dalam keadaan sehat lahir dan batin di tempat-tempat yang lainnya. Amin ya Allah.